Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Eprianto. Saya dari program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Saya dari kelas 2D. Saya akan melakukan tugas kewirausahaan, yaitu wawancara dengan wirausahawan berkembang dengan orientasi sukses, dan juga wawancara dengan wirausahawan yang gagal, dan nanti akan saya tarik kesimpulan kenapa wirausahaan tersebut sukses dan kenapa wirausahaan tersebut tidak sukses. Berikut adalah videonya. Boleh dijelasin ya, Pak, usaha yang Bapak jalani itu apa? Ya. Saya usaha dari sapi, Ya, sapi. sapi perah ya. Susunya saya kirim ke koperasi. Kalau ada yang beli ke rumah ya saya layanin, sisanya koperasi gitu. Kalau misal dijual ke koperasi sama dijual di rumah, harganya beda nggak, Pak? Ya beda. Koperasi setengahnya di rumah. Cara Bapak lah untuk menjaga semangat supaya bisa, kan kadang tuh usaha Benar. kalau menurun sedikit langsung apa ini, selesai aja lah. Kalau misal bangkrut sedikit, kita juga ada kan naik turun. Nah, Semangatnya gitu ya. Otomatis kita lihat anak kan. ya. Semangatnya gitu. Walaupun kita nggak ada penghasilan, maksudnya bukan dibilang nggak ada penghasilan ya. Penghasilan ada, cuma pas-pasan. Tapi kalau kita ngelihat keluarga, itu semangat. Sebenarnya sapi itu keuntungan dari anak, Ya. bukan dari produksi susu ngejual gitu. Itu cuma buat makan kita, sama makan dia. Hasilnya tahunan, anaknya itu. Buat kebutuhan sehari-hari sama Iya. makan kita. Intinya gini, di ternak sapi yang penting anak bisa sekolah, Ya. makan kita cukup, makan dia cukup, kan sapi udah. Apalagi keuntungannya apa ya, itu anaknya nggak ada lagi. Iya. Jadi selain diambil susu juga diambil itu ya, Pak? Daging. Apa? Hah? Iya, diambil Daging itu kalau daging, kalau ya banteng, kalau dia beranak banteng kita pelihara, setahun setengah kemudian kita jual gitu. Banteng, menurut Bapak nih, ciri-ciri wirausaha yang mempunyai pikiran maju, wirausaha sukses lah, menurut Bapak itu ciri-cirinya seperti apa, Pak? Bagaimana biar bisa menjadi wirausaha yang sukses itu, Pak? Kita harus kerja keras ya. Kerja keras. Ya. Istilahnya gini kalau bahasa Sunda ya. Kalau nggak capek kita nggak nyampe. Nah, gitu aja. Gitu. Iya. Ya nggak? Iya. Kita nggak capek, berarti nggak nyampe. Kalau kita capek, berarti nyampe. Gitu aja. Pedoman itu yang dipegang sama saya. Kerja keras ya, Pak. Kerja keras. Optimis. Ya. Apa lagi, Pak ya? Di sini produktivitasnya biasanya sehari berapa liter, Pak? Saya kalau full semua lagi udah pada beranak itu hampir 100. Berhubung sekarang ada sebagian ada yang bunting, cuma dapat 70 liter. Kalau kalau daging nih, Pak, biasanya dilempar di mana, Pak? Ada Daging kita nyari konsumen, dari konsumen. suka ada yang dagang konsumen. Kadang-kadang kan kalau kita sapi agak akhir, kita jadi tengkulak gitu. Kadang-kadang kita kan, kalau saya prinsipnya gini, kalau jual akhir harus jadi sapi lagi gitu. Walaupun dia pedet, saya beliin. Yang penting itu uang nggak hancur. Namanya uang kalau di tangan pasti hancur kan. Kalau kita akan beli lagi ke sapinya gitu. Ada untung dikit, tapi ada gitu. Ya juga mungkin itu aja, Pak, yang saya mau tanyakan terkait kurang lebihnya. Nanti ya kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, intinya itu wirausaha yang sukses harus kerja keras, optimis. Iya, intinya keras, ya keras. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya. Dari hasil wawancara yang telah
saya lakukan dengan Pak Budi selaku owner dari perusahaan sapi perah. Beliau menyatakan bahwa langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan kita mau berwirausaha apa, yaitu yang pertama kita cari dulu peluang terkait dengan usaha yang akan kita dirikan. Contohnya kalau misal di lingkungan ini kayaknya bagusnya usaha ini dan ini itu. Terus yang kedua kita harus menguasai usaha yang akan kita jalani. Misal kalau usahanya Pak Budi kan sapi perah, jadi Pak Budi menguasai semua tentang sapi perah itu sendiri, mulai dari sapinya bagaimana dan juga pakannya harus gimana, syarat hidupnya bagaimana, begitu. Lalu pemasaran, usahakan sebelum kita bermulai usaha kita harus mempunyai target pasar nantinya, biar kalau misal kita udah mulai usaha dan kita panen, kita nggak bingung mau jual di mana hasil panen kita. Terus menurut Pak Budi sendiri, kunci sukses berwirausaha adalah kerja keras, terus optimisme, sama rajin, dan juga dari Pak Budi sendiri ada yang menarik karena dorongan keluarga dan juga kerabat sekitar menjadi semangat moral tersendiri. Contohnya khususnya adalah keluarga, di mana Pak Budi ngerasa kalau misal keluarga harus bahagia, harus kecukupan semuanya, maka Pak Budi punya semangat lebih tersendiri buat menafkahi keluarga dari wirausaha yang telah Pak Budi jalani. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan pengusaha yang kurang berhasil, yaitu usaha pemancingan ikan dengan wirausahawannya bernama Pak Trimul. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan Pak Trimul selaku wirausahawan tempat pemancingan, beliau mengatakan bahwa hal yang menyebabkan usaha pemancingannya bangkrut adalah kesalahan saat mengelola. Terus tidak ada inovasi dari Pak Tri sendiri selaku wirausahawan sehingga kalah saing dengan usaha pemancingan ikan yang lain. Yang ketiga adalah perawatan lingkungan pemancingan yang kurang sehingga tempat pemancingan menjadi kumuh dan tidak menarik perhatian para pemancing. Lalu yang terakhir menurut Pak Mul adalah menentukan tarif usaha harus pas, tidak boleh terlalu mahal dan juga tidak boleh terlalu murah. Dari kesimpulan yang saya dapatkan dari wawancara Pak Tri, langkah yang harus dilakukan untuk menghindari usaha mengalami kebangkrutan yaitu yang pertama adalah harus menguasai bidang usahanya terlebih dahulu. Yang kedua harus punya target pasar yang pas. Yang ketiga adalah pengelolaan usaha harus baik mulai dari fasilitas dan juga pengelolaan manajemen harus rapi. Dan yang terakhir harus menjaga hubungan baik dengan konsumen, yaitu dengan cara menjaga pelayanan baik, tidak marah-marah kalau ditanya, terus menjaga moral terhadap konsumen yang mancing di tempat pemancingan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.